Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Aziza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Patuhi prokes, pola hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, dan rajin olahraga.
Nah, tanpa terasa kita udah ada di minggu kedua bulan Februari loh di tahun 2022. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan ya Kak. Iya Kak, betul sekali. Itu sebabnya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap melekat dan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Kak. Nah, itu sebabnya adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, siap menari, melompat, bergirang buat Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Ikuti Kak Angel ya gerakannya. Hatiku selalu gembira, bernyanyi syalalala. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi syalalala. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Syalalala, 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 hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi syalalala. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Syalalala, 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 hatiku selalu gembira. Nah, ayo adik-adik kita serukan haleluya 3 kali sambil lompat ya. Oke, Kak. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeah. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita mau menyembah nama Tuhan. Berikan sikap terbaikmu dalam menyembah Tuhan. Sebab kita sayang Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan Yesus atas kita ya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Gak ada boleh yang main-main lagi, gak ada yang boleh tengok kanan, tengok kiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk, mari adik-adik kita belajar nyembah Tuhan yuk, ikutin kakak ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik, aku bersyukur, Kau selamatkanku, Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku.
Adik-adik, ayo angkat tanganmu ya adik-adik, tutup matamu. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sama-sama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yuk adik-adik, kita mulai lagu ini dari awal. Kakak minta adik-adik angkat tangan adik-adik, kita tutup mata kita biar kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Dewi di ibadah anak online Starji. Kakak berharap keadaan adik-adik semuanya baik dan sehat. Nah, sebelum adik-adik dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa lebih dulu ya.
Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi kami dimampukan Tuhan melakukan firman. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat ya? Kita ada di tahun 2022. Tema tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, adik-adik masih ingat enggak ayat firman-nya? Oh, betul sekali. Diambil dari firman perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyinya. Firman-nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, dalam perjanjian baru diambil di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau beritakan firman Tuhan dan kakak percaya ini pasti memberkati adik-adik semuanya. Tema hari ini adalah kasih setia Tuhan berlanjut sampai di padang gurun. Diambil dari kisah Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Cerita ini ada dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Oh, kita tahu dulu ya tujuannya kenapa firman ini diberitakan ya. Agar adik-adik tahu bahwa Tuhan Allah yang setia tidak meninggalkan kita walau kita berjalan di padang gurun. Nah, ceritanya begini adik-adik, simak baik-baik ya. Jangan ada yang ngobrol, semuanya fokus pada firman Tuhan. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, orang-orang sangat bersuka cita. Adik-adik masih ingat ya ceritanya ya, waktu keluar dari Mesir. Mereka menari dan bernyanyi saat mereka berbaris menuju tanah perjanjian mereka. Setelah bertahun-tahun diperbudak, mereka sekarang menjadi bangsa yang bebas. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka dulu sedih, terjajah, tertindas, tapi sekarang waktunya mereka bebas karena Tuhan membebaskan mereka. Nah, mereka akan melakukan perjalanan melalui padang gurun dan sekali lagi mengalami penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di sana adik-adik di padang gurun pada siang hari Tuhan memimpin mereka dengan awan besar di langit. Orang-orang selalu bisa melihat ke atas dan melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memimpin mereka ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, pada malam hari awan berubah menjadi tiang api adik-adik. Dan orang-orang tahu dengan tiang api itu yang mereka lihat, mereka menjadi tahu kapan dan kemana mereka harus pergi. Nah, Tuhan memberi orang Israel air dan makanan dan memelihara mereka. Akhirnya orang-orang itu sampailah di Laut Merah, di mana mereka berhenti untuk bermalam. Nah adik-adik, meskipun Firaun telah membiarkan bangsa Israel itu pergi, tapi tiba-tiba berubah pikirannya. Sekarang dia mengirim seluruh pasukannya untuk mengejar orang-orang Israel.
Ratusan kereta dan tentara yang ganas datang mengejar orang Israel. Tentara Mesir mendekat. Ketika orang Israel melihat ini, adik-adik, mereka menjadi takut dan mulai mengeluh kepada Musa. Ketika Musa melihat ini dan mendengar keluhan orang Israel, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, kuasa Tuhan yang besar dinyatakan supaya dilihat semua orang Israel dan orang-orang Mesir. Supaya bangsa Israel belajar untuk mempercayai Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya di atas laut yang besar itu. Angin kencang mulai bertiup, adik-adik. Mengubah laut yang mengamuk menjadi daratan yang kering. Ini menciptakan jalan yang sempurna untuk dilalui oleh orang Israel. Itu adalah hal yang indah dan ajaib, luar biasa untuk dilihat. Air menumpuk di kedua sisi yang satu dan di kedua sisi yang lain. Dan sekali lagi, Tuhan membebaskan orang Israel dari tangan orang Mesir. Haleluya! Nah, adik-adik, mereka menghabiskan masa 40 tahun di padang gurun. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Banyak orang Israel tidak bisa melihat tanah itu karena pemberontakan dan ketidaktaatan mereka. Ingat baik-baik adik-adik, karena pemberontakan dan ketidaktaatan kita membuat kita tidak terima janji Tuhan. Nah, tapi adik-adik harus ingat, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan memimpin mereka, Tuhan membimbing mereka, dan Tuhan melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka. Ketika persediaan makanan orang Israel mulai habis, adik-adik, mereka mulai takut. Mereka takut kelaparan. Mereka mulai mengeluh. Mereka mulai bersungut-sungut. Sekali lagi, mereka lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang telah membebaskan mereka dari Mesir pasti akan menyediakannya. Wah, ini tidak boleh adik-adik. Adik-adik harus tetap ingat pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib. Salah satu mujizat yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel adalah menyediakan banyak makanan bagi mereka. Ini bukan makanan biasa loh adik-adik. Makanan ini datang dari langit. Wow, melayang turun setiap pagi seperti salju surgawi. Rasanya seperti kerupuk manis dan disebut mana. Setiap pagi bangsa Israel itu tahu ya bahwa dia bisa keluar dari kemahnya, lalu dia kumpulkan cukup makanan untuk hari itu. Ajaib ya, dahsyat sekali Tuhan ya. Nah, mana memang enak, tetapi mereka mulai bosan adik-adik. Aduh, ini juga tidak bagus. Adik-adik gak boleh niru seperti ini ya. Mereka mulai bosan makan mana setiap hari. Mereka ingin makan daging. Wah, jadi Tuhan dengar keluh kesah mereka. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Sekawanan besar burung puyuh menukik ke dalam perkemahan orang-orang Israel. Dan orang-orang mulai menangkap burung puyuh itu. Ada begitu banyak burung puyuh sehingga setiap orang mulai mengumpulkan burung puyuh untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang begitu rakus adik-adik. Sehingga mereka menjadi sakit. Karena terlalu banyak makan burung puyuh. Nah, ini pelajaran lagi buat adik-adik dan juga kakak. Jangan rakus, jangan serakah ya adik-adik. Nah, kemudian timbul masalah lain nih. Dengan begitu banyaknya orang, belum lagi semua hewan milik mereka. Mereka membutuhkan air untuk bertahan hidup. Benar ya adik-adik ya. Adik-adik juga kakak orang yang masih hidup pasti membutuhkan air. Nah, lebih dari sekali selama pengembaraan mereka di padang gurun, Tuhan memberi mereka air dengan cara yang khusus. Suatu kali Tuhan menyuruh Musa untuk menyentuh batu dengan tongkatnya. Menyentuh batu dengan tongkat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sebaliknya, karena bangsa Israel itu suka menggerutu, suka bersungut-sungut nih adik-adik. Musa menjadi sangat marah pada orang Israel yang terus-menerus mengeluh, terus-menerus menggerutu, terus-menerus bersungut-sungut. Sehingga Musa tidak hanya menyentuh batu itu, tapi dia memukul batu itu. Bahkan
Musa melakukannya sampai 2 kali. Ketika Musa melakukannya, air menyembur keluar adik-adik. Menyediakan sungai, air yang bersih, murni, dan menyegarkan untuk diminum seluruh bangsa. Bimbingan dan perlindungan Tuhan menyertai orang Israel dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Ketika orang Israel melakukan perjalanan melalui negeri itu, negara-negara tetangga menjadi marah. Mereka tidak ingin orang Israel melakukan perjalanan di dekat wilayah mereka. Jadi mereka keluar untuk melawan mereka. Pada satu kesempatan Musa melihat bahwa ketika dia mengangkat tangannya, orang Israel mulai menang. Tetapi ketika dia menjadi lelah, dia menurunkan tangannya, musuh yang menang. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Oleh karena itu, dengan bantuan Harun dan Hur, Musa mengangkat kedua tangannya sampai Israel meraih kemenangan. Haleluya. Nah, seringkali orang-orang menggerutu melawan Tuhan dan Musa. Tuhan menghukum manusia dengan mengirimkan segerombolan ular berbisa yang menggigit manusia dan membuat mereka menjadi sakit. Namun adik-adik, ini sekali lagi belas kasihan Tuhan nih. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjadi iba dan berbelas kasih. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung ular. Siapapun dari bangsa Israel yang terkena patukan ular berbisa dan melihat patung ular itu akan menjadi sembuh. Nah, ada banyak pelajaran yang harus dipelajari umat Tuhan adik-adik. Melalui semua ini, semua kisah yang terjadi yang mereka alami dalam perjalanan mereka di padang gurun, itu membuktikan Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan selalu memberi mereka makanan yang cukup, memberikan air yang cukup, dan bahkan sepatu dan pakaian mereka tidak ada yang rusak selama perjalanan yang panjang dan sulit. Keren ya adik-adik? Wih, luar biasa. Itulah kasih setia Tuhan adik-adik. Nah, ayat emas kita hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah adik-adik, dari cerita firman hari ini kita belajar bahwa satu, adik-adik belajar bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Yang kedua, adik-adik belajar bahwa Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih setianya meskipun dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, siapa yang mau tetap beriman dan tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Meskipun kita sedang dalam situasi dan keadaan yang sulit. Siapa? Boleh lambaikan tangan. Oke, nah sekarang mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, Engkau melihat adik-adikku yang mengangkat tangan karena mereka percaya. Mereka beriman bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati satu persatu anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka Tuhan. Berkati juga mami dan papinya. Berkati seluruh keluarganya. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan membuat mereka menjadi berhasil dan beruntung. Sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Dan kami semua yang turut beribadah dan dengan
sungguh-sungguh dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat Papa, Mama, dan seluruh keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan pada setiap orang tua dan anak-anak hati yang takut, hormat akan Tuhan. Berikan hati yang suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu dibangkitkan kembali mesbah doa keluarga. Terjadi pemulihan antara papa, mama, dan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami tinggal. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat kami berdoa buat gereja, buat umat Tuhan, buat gembala sidang, gembala rayon, gembala cabang, gembala klul, dan seluruh pengerja di setiap bidang. Tuhan berkati, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, daya tahan, dan keintiman, kepekaan akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati para pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat dan hati bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus, tolong perintahan Indonesia, juga bangsa-bangsa. Berkati juga Israel, umat pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan teman-teman kami, anak-anak Starji. Semuanya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Diberi kesehatan, kekuatan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star